Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Bunga Lova Channel. Apa kabar bos? Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya mau berbagi tips, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Kalau untuk para senior yang mau menambahkan, silahkan monggo. Kalau ada yang kurang benar atau apa silahkan. Saya menerima masukan asalkan membangun. Di video kali ini yang saya mau bahas yaitu bagaimana cara bibit cangkokan di polybag supaya cepat berbunga dan berbuah, terutama di polybagnya sendiri. Namun sebelum itu tetap mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen. Bagikan, share agar channel saya ini terus berkembang dan memberikan apa ya, hiburan, memberikan berbagi ilmu, dan tentunya semoga menghibur. Oke bos, kita mulai saja, tapi jangan lupa ngopi bos. Kalau saya itu sudah kayak wajib ngopi, kalau nggak ngopi ya nggak bagaimana ya, nggak, kurang afdol. Mudah-mudahan selalu beri kesehatan untuk lambung dan sebagainya semua, dan beri kelancaran untuk rezekinya. Oke, kita lanjut. Banyak sekali pertanyaan bagaimana supaya bibit itu cepat berbuah, berbunga. Di video kali ini akan saya jabarkan sesuai pengalaman saya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua, berbagi ilmu. Kalau yang saya contohkan ini, saya menggunakan bibit apa itu, bibit rambutan bos. Ini masih di polybag sih, masih di polybag. Kalau yang ini sambung susu bos. Kalau untuk sambung susu sama cangkokan, menurut saya sih hampir sama. Cuma bedanya kalau cangkokan perakarannya langsung, kalau sambung susu kan menggunakan batang bawah, menggunakan sambungan bawah. Kalau cangkokan kan langsung dari induknya. Kalau untuk pembuahannya menurut saya sih sama. Menurut saya sama-sama cepat. Tapi kalau saya lebih suka cangkok seperti ini bos. Ini sudah mulai buah kecil-kecil. Ini yang ini. Ini juga tips bagi para penjual bibit buah ya. Mudah-mudahan berbagi untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Karena kalau ada bunganya, ada buahnya, otomatis untuk menarik pembeli. Seperti ini bos. Untuk langkah yang pertama, otomatis kita harus siapkan bibit. Kalau bisa bibit yang bagus, ya memang yang unggul. Jadi kita nggak terlalu apa itu, kita nggak terlalu susah untuk membuat bibit itu berbunga ataupun berbuah. Yang pasti untuk maksimal lah di dalam polybag itu, nanti dia akan berbunga dan berbuah sesuai porsinya. Maksudnya dalam arti kata sesuai porsinya begini bos. Kalau dia berbunga dan berbuah di polybag, jangan dibandingkan, disamakan dengan dia berbuah di tempat yang lapang, di ladang atau di mana. Jelas dia menyesuaikan dengan ukurannya polybag. Nggak mungkin kan kalau di polybag segini terus dia buahnya sampai kayak di pohon-pohon yang sudah pohonnya besar. Langkah yang pertama, kita siapkan bibit yang bagus. Kalau bibit yang kurang bagus atau bibit kecil, bisa juga berbunga atau berbuah. Misalnya seperti ini. Tapi bukan mungkin sih, nanti ada contohnya juga. Tapi hasilnya nggak bakalan maksimal juga. Dia akan berbunga cuma sedikit. Kalau yang seperti ini kan, ini rambutan bos. Ini saya kasih contoh. Ini padahal pohonnya sekitar 1 meter.
Ini bunganya sudah lumayan ya, seperti ini. Saya contohkan lagi ya, yang ini untuk ukuran polybag maksimal ini bos, untuk bunga dan calon buah maksimal. Terus yang ini seperti ini, untuk ukuran di polybag kecil sudah maksimal bunganya bos, seperti ini. Yang pertama tadi kita siapkan bibitnya, bibit cangkokan atau bibit apalah, tapi kalau untuk dari biji memang agak berbeda dari sambu susu atau cangkok bos. Kita siapkan bibit yang bagus. Kalau yang bibitnya masih kecil atau kurang bagus, ini masih perlu, kalau ingin maksimal masih perlu perawatan di dalam polybag, paling tidak untuk pemupukan dan lain-lain. Nanti kapan-kapan saya bikin contohnya cara pemupukan kalau untuk ukuran di polybag, enggak sama yang di tanah-tanah lapang bos. Bibit yang baru kita bikin contoh untuk yang simpel saja dari cangkokan bos. Kita taruh di polybag segini. Ini ukuran berapa ya, saya itu nggak hafal ukuran polybag. Kita pindah itu dari cangkokan sekitar 20 hampir 1 bulan lah, dia baru memenuhi polybag ini, baru dia benar-benar hidup. Kemudian kalau sudah hidup, dia masih butuh pertumbuhan dulu, nggak langsung instan. Kalau instan pun bisa, tapi nanti bagaimana ya, kurang maksimal juga hasilnya. Biarkan dia tumbuh dulu. Kita taruh, misalkan kita taruh seperti ini bos, dia sudah tumbuh. Contohnya bibit ini sudah tumbuh. Kalau dia memang sudah bibitnya bagus, batangnya bagus, daunnya bagus, semuanya bagus, tanah yang untuk tanam tadi sudah bagus, nggak usah lagi dipupuk atau diapakan. Biarkan dia tumbuh dengan sendirinya, sewajarnya saja. Kemudian kalau si akar ini sudah penuh sampai keluar bos, ini kuncinya. Bagaimana kalau dia berbunga? Ini kuncinya, ini di sini. Biasanya dia akar sampai turun ke bawah, ke tanah. Kalau memang benar bibitnya besar loh, tapi kalau nggak besar dia nggak dia nggak akan keluar. Tapi dia cukup di sini juga bisa berbuah dan berbunga. Setelah dia penuhi sini, terus batangnya bagus, tinggal kita mainkan. Kalau untuk yang tidak tembus, ini bos, kita kurangi, kita bikin stres dia, kita bikin gila dia. Misalnya kan dia daunnya tadi subur sekali, kita bikin stres dia. Bagaimana caranya? Untuk membuat stres tanaman di dalam polybag ini gampang saja bos. Penyiramannya kita kurangi, kita mengurangi penyiraman. Otomatis kalau tidak disiram dia akan kaget. Si daun ini yang tadinya seger bugar, dia akan layu. Nggak layu lah, yang sih paling tidak layu lah, tapi jangan sampai mati. Misalnya penyiramannya 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, kita pakai jarak nanti 2 hari 1 kali atau 3 hari 1 kali, sampai dia kelihatan benar-benar kaget. Setelah dia benar-benar kaget bos, setelah benar-benar dia kaget, bos, untuk penyiramannya tadi kita bikin normal lagi. Itu kalau yang bagi yang di polybag ini tidak sampai tembus, tapi dia sudah penuh, paling tidak perakarannya sudah penuh. Untuk yang perakarannya tembus, ini bisa dipraktekkan di tabulapot juga bisa bos. Untuk di tabulapot juga bisa. Kalau yang perakarannya sampai tembus, kadang-kadang sampai ke tanah, itu kalau tumbuhnya nanti kalau sampai akarnya besar, itu sama dengan tanam tanah, cuma dia di polybag atau di tabulapot. Untuk menyetreskannya, kita potong perakarannya tadi. Setelah kita potong perakarannya yang keluar di tanah, mohon maaf itu ada suara motor tetangga, enggak apa-apa. Mudah-mudahan audionya bagus, karena saya juga masih manual, belum pakai mikrofon dan lain-lain, masih pemula bos.
mudah-mudahan ada rezeki bisa beli. Setelah kita potong semua tadi yang untuk perakaran yang keluar dari polybag, otomatis dia akan stres, akan layu. Setelah layu, sama cara treatmentnya sama yang ini, kita siram. Kalau untuk dahannya dahan yang ke atas ini bagus, nggak usah pemupukan, kita cuma siram-siram sampai dia segar lagi. Untuk yang di polybag tadi yang belum akarnya, yang akarnya nggak keluar tadi, cukup disiram sampai dia sehat normal, sampai daunnya ini segar-segar lagi. Ini bos, ini kelihatan kan yang ini bekas layu, dia sampai segar lagi. Setelah dia segar mungkin ada beberapa hari ya agak segarnya itu. Setelah dia segar itu bos, kita diamkan. Untuk penyiramannya setelah dia segar ya mungkin agak dikurangi lagi sedikit. Kemudian kalau dia sudah normal, daun semuanya normal, kemudian dia akan bertunas bos. Kalau untuk rambutan dia akan bertunas, dan tunasnya itu langsung bawa bunga bos, seperti ini. Ini kalau untuk, padahal ini tanaman musiman bos, tapi kalau ada treatmentnya, biarpun nggak musim, di polybag bisa berbunga. Kalau untuk jambu kristal itu bukan tanaman musim, itu lebih mudah lagi bos. Dia bertunas tadi langsung bawa bunga bos, langsung bawa bunga. Bunga ini kalau bunga seperti treatment yang saya ceritakan tadi bos, otomatis dia akan jadi biarpun di polybag. Berbeda dengan yang baru tanam, bahwa bunga itu kadang-kadang masih 50-50 antara hidup dan mati, antara gugur dan jadi. Seperti itu, mudah kan bos? Alhamdulillah saya dapat wadah ini, bisa berbagi pengalaman, berbagi tips, karena banyak sekali saya di otak saya itu kalau untuk materi konten alhamdulillah, tapi cuma campur aduk, belum tahu kasih untuk spesifiknya. Saya tuh mikirnya cuma kadang-kadang biar penonton nggak bosan, makanya jadi kadang-kadang saya ganti. Tapi katanya lebih baik satu item yang dibahas, satu tema. Tapi saya akan berusaha, insya Allah saya akan berbagi untuk tips dan pengalaman untuk segala perjalanan hidup saya. Juga ada banyak sekali yang perlu saya utarakan, karena banyak perjalanan hidup saya itu liku-liku sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang sampai kayak saya perjalanan hidupnya, karena sengsara sekali. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan cara penyampaian saya lah. Buat bibit stres sampai mulai dari penanaman tadi, mulai penanaman di polybag sampai jadi, dan terus memberi treatment supaya tanaman ini untuk cepat berbunga bagaimana. Kalau ini ada contoh lagi bos, seperti ini bibit yang bisa dibilang kurang bagus sih. Maksudnya ini sebenarnya masih butuh treatment untuk penggemukan dulu, baru dibuat untuk berbunga dan berbuah. Tapi karena bagaimana ya, kesibukan ini, saya seharusnya treatment ini biar gemuk, biar terus langsung saya kasih treatment untuk berbunga dan berbuah. Tapi karena kesibukan jadi ya biar masih kecil, ini kecil sekali bos, kecil sekali berbunga. Itu pun kan nggak maksimal, beda dengan sama bibit-bibit yang unggul seperti ini. Bibitnya bagus sekali. Ini ada beberapa yang berbunga dan berbuah. Kalau yang berminat silahkan, ada ini bos, seperti itu.
Mohon maaf kalau bahasanya agak kaku, hal baru juga sih buat saya, tapi alhamdulillah saya. Kalau sudah kita treatment seperti tadi, berbunga, ini bahkan berbuah, berpentil apa bahasa Indonesia ya, ini terus ini seperti ini dan seperti ini kalau untuk penyiramannya normal bos, tapi usahakan kalau jangan gunakan pupuk dulu karena bahaya, bisa gugur bunganya. Nanti kapan-kapan tak bikin cara pemupukan di polybags untuk ukuran amannya seperti ini berbunga ini bagus sekali, tinggi sekali nih bos. Ini kalau sudah seperti ini saya ulangi lagi, penyiramannya normal kembali bos, jangan sampai dia kekeringan. Kalau kekeringan ada contohnya itu nanti, karena kesibukan kemarin tuh saya ini super sekali, bibit super nih. Seperti ini sudah siap jadi, ini nanti sampai besar buahnya bos. Yang jelas perawatannya harus tetap kontrol untuk air dan lain-lainnya. Setelah berbunga, kalau treatmentnya salah seperti ini bos, ini kekeringan ini kemarin saya karena kesibukan juga deh, habis di proyek, kadang-kadang malam saya bikin bunga. Sekarang tambah lagi kalau malam mungkin bikin video untuk apa itu, belajar YouTube ini biar lebih bagus lagi, tetap belajar, tetap tanya-tanya sama yang senior. Alhamdulillah dapat senior yang bagus, yang nggak pelit ilmu. Oke bos, demikianlah apa ya, berbagi pengalaman saya bagaimana cara bibit di polybag cepat berbuah, cepat berbunga dulu deh baru berbuah. Semoga bermanfaat. Kalau di polybag berbunga dan berbuah itu untuk penjual itu ada nilai plusnya, karena kadang-kadang biasanya harganya di atas yang nggak berbuah, itu sudah pasti, dan menarik untuk pembeli. Masih di polybag sudah berbuah, otomatis akan seperti itu tanggapannya konsumen. Dan untuk kedepannya nanti tak kasih tips bagaimana di polybag cara pemupukannya, karena kalau over juga bisa mati kalau di polybag. Dan nanti kapan-kapan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Mohon maaf kalau ada salah-salah, mohon maaf kalau untuk kata dan apa ya, untuk kata dan lain sebagainya ada yang kurang pantas atau belum pantas. Namanya juga belajar, untuk mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa menanam hari ini, tanam sekali panen berkali-kali, tetap kejar berkahnya, nikmat Tuhan dibayar kontan, karena investasi tanaman itu nggak ada ruginya bos. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan bye bye bos. Salam Papua.